Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan membahas mengenai pembuatan aplikasi Android menggunakan Java. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Android merupakan salah satu mobile operating system yang saat ini menguasai pangsa pasar yang cukup besar. Salah satu keunggulan terbesar dari Android adalah sifatnya open source, sehingga setiap orang masih dapat mengembangkan aplikasi berbasis Android. Sebagai informasi, jika kita ingin melakukan pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan emulator dari Android Studio, maka RAM minimal dari laptop atau PC yang digunakan adalah 16 GB. Kita sedang melihat tampilan awal dari Android Studio. Untuk mengatur SDK yang dapat digunakan, kita akan memilih Configure, kemudian memilih SDK Manager. Di sini saya masih menggunakan 3 buah SDK, yaitu Android 7.1.1, Android 8.0, dan 8.1. Pengaturan ini disesuaikan dengan target aplikasi yang nanti akan dibuat. Selain SDK Platform, saya juga akan menampilkan SDK Tools yang digunakan dalam video pembelajaran berikutnya. Berikutnya, saya akan mencoba membuat sebuah Android Virtual Device atau AVD. Menu pembuatan AVD dapat diakses pada menu Configure, kemudian memilih menu AVD Manager. Untuk membuat emulator yang baru, kita cukup menekan tombol Create Virtual Device, kemudian memilih jenis hardware, sistem image, dan beberapa konfigurasi lain yang dapat dibiarkan kondisinya dalam keadaan default. Setelah selesai, tekan tombol Finish, dan kita akan melihat AVD yang baru yang kita buat. Berikutnya, kita akan membuat Android project untuk phone dan tablet dengan pilihan Empty Activity. Layar berikutnya, kita akan menyesuaikan beberapa value, yaitu nama untuk proyek Android, package, bahasa untuk developing, dan minimum SDK. Terdapat dua dasar dari proyek Android yang dibuat, yaitu file layout dan activity class. Layout merupakan file XML yang menjadi view tampilan Android, sedangkan activity class merupakan kelas yang mengenali dan mengendalikan event-event yang terjadi pada view. Setelah pembuatan proyek, kita sudah akan mendapatkan sebuah file layout yaitu activity_main.xml dan sebuah file yaitu mainActivity.java. Jika kita melihat kode program pada mainActivity.java, di sana terdapat sebuah metode yaitu onCreate. Metode ini adalah metode yang akan dipanggil pertama kali oleh aplikasi. Salah satu baris kode program pada metode tersebut adalah setContentView. Fungsi dari metode ini adalah menginformasikan nama layout yang dimuat dengan format r.layout.nama-layout. Jika kita membuka file activity_main.xml, kita dapat melihat desain dan source code untuk pembuatan layout Android. Root dari seluruh layout yang dibuat akan mengacu ke sebuah kelas yang dalam hal ini adalah constraint layout. Selain constraint layout, Android masih memiliki beberapa layout yang lain, namun tidak akan kita bahas dalam video kali ini. Dalam constraint layout tersebut terdapat sebuah objek yaitu TextView. TextView merupakan sebuah kelas yang dapat menampilkan teks atau informasi pada Android. Setelah memahami korelasi antara mainActivity.java dan activity_main.xml, kita akan menjalankan proyek ini dan melihat hasilnya pada emulator.
Sekian video pembelajaran mengenai dasar-dasar pembuatan aplikasi Android pada Android Studio. Dukung terus channel ini dan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.